Hello, good morning everyone. Welcome to English class in 12 graders. Okay, for the first meeting, I will use Indonesian to explain about our first topic. So, I will give you a good understanding for this first topic. Selamat pagi semuanya. Selamat datang ke kelas di kelas bahasa Inggris dengan Serasan di kelas 12 ini. Untuk awal pertemuan pertama, saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk materi awal kita, yaitu models of deduction. Apa function dari models of deduction? Fungsinya adalah untuk melihat seyakin apa kita tentang sebuah kemungkinan. Oke, jadi models yang dipakai untuk models of deduction cuma ada 5. Ini ada must, can, may, might, dan could. Ayo kita mulai dengan ini penjelasan yang lebih dalam dari models of deduction. Models of deduction terbagi dua. Satu dalam bentuk present, satu lagi dalam bentuk past. Kalau dalam bentuk present itu kejadian yang di masa kini, sedangkan kalau bentuk past itu di kejadian di masa lampau. Pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang yang present dulu. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang yang past. Mari kita sama-sama melihat bentuk yang present. Oke, modals yang kita pakai. Oke, jika kita pakai yang must, oke, bisa dibaca di sini kalau kita yakin kalau sesuatu kejadian itu adalah benar, atau itu hanya satu-satunya yang realistik, yang realita. Oke, kemungkinan yang realitanya itu. Contohnya, David's house must be around here. Oke, jadi dari pernyataan ini must be around here, jadi sekitar sini. Oke, ini menandakan kita pastinya itu dari mana? Karena dia selalu jalan ke sekolah. Jadi kalau seseorang yang selalu jalan ke sekolah, ya bukan dari parkiran ya. Ini misalnya dari rumahnya. Kalau kita cuma ketemu di parkiran, ya kemungkinan dia turun di parkiran dan jalan ke sekolah. Tapi kalau kita lihat dia datang dari sekolah, dari luar sekolah, misalnya nih, kalau di Damaloka nih, kalau rumahnya di dekat-dekat sana, Permata, ya kemungkinan kan anak tuh jalan nih, jadi pastinya dekat dari rumah. Oke, jadi itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, oke, Julia buys all of her cars in cash. Jadi jika Julia itu membeli semua mobil-mobilnya dengan cash saja, dengan kontan, statement ini menandakan kalau dia itu kaya. Oke, jadi statement ini yang kita lihat. Jadi demikian juga contoh ketiga dengan contoh keempat. Jadi kalau kita mau simpulkan, jika kita pakai must dalam bentuk present, oke, kata kerja yang dipakai adalah yang verb 1, nggak mungkin verb 2. Oke, jadi jika dia dalam bentuk present, pastinya must ditambah verb 1. Oke, yang perlu kita isi nantinya di latihan-latihan kita hanya yang ini saja. Oke, nanti ini yang dibuat titik-titik, ini saja yang diisi. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kita pakaikan kalau kita yakin. Ini tetap sama-sama yakin ya. Kalau yang ini dia benar, tapi kalau ini nggak mungkin benar. Contohnya, oke, ininya yang mau diisi. You have just eaten all of the food on this table by yourself. Jadi kalau kamu sudah makan semua makanan di meja ini sendirian, kamu tidak mungkin lapar. Oke, sama juga dengan ini. You have been driving for hours. Your village can be far away now. Jadi statementnya di sini kita sudah mengendarai mobil selama berjam-jam. Ya, secara otomatis jika sini sudah berjam-jam dan kita nggak mungkin tersesat ya, jadi pasti jarak desanya itu nggak mungkin jauh. Di sini
tandanya kalau kita sudah tahu kampungnya, nggak mungkin lah kita tersesat. Oke, Jenny is a new student in this school. Jadi jika di sini Jenny itu murid baru nih, ya dia tidak mungkin mengenal siapapun di sini. Oke, nggak mungkin mengenal setiap orang di sini. Oke, yang keempat ini agak tertutup. That man is blind. Jadi kalau kita sudah lihat that man is blind, jadi kalau namanya orang buta, pastinya dia nggak mungkin bisa melihat apapun. Cukup jelas kan? Jadi apapun yang di dalam bentuk present sama, verbnya adalah verb 1. Oke, yang di sini yang kita lihat ini sama, verbnya verb 1, ini semuanya verb 1. Oke, jadi semuanya yang dipakai verb 1. Jadi kalau yang ini kita sudah yakin, jadi untuk yang selanjutnya tandanya kita pakai yang 3 ini kalau kemungkinannya itu 50-50. Jadi kita nggak yakin nih. Oke, jadi contohnya Linda hasn't come yet. Jadi Linda itu belum datang. Jadi dia mungkin membeli sesuatu sebelum datang ke sini. Jadi karena dia belum datang, kita punya asumsi kemungkinan nih dia beli sesuatu. Jadi di sini kita lihat ya, sama-sama pakai verb 1. Sama juga dengan contoh kedua. Dono tidak menjawab telepon saya. Dia mungkin rapat sekarang. Jadi kita nggak tahu nih, karena Dono juga belum ada kabarin atau apa. Jadi kemungkinan tuh dia lagi rapat. Ya, kemungkinan lain. Apakah ini hanya rapat? Enggak. Ini bisa apapun. He might be sleeping. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan di sini yang menjadi kuncinya adalah kemungkinan. Oke, kecuali statement yang di sini bisa menunjukkan kalau dia pasti rapat, tandanya dia pasti ada kirim pesan dulu dong. Di sini ada statement pendukung yang menandakan kalau dia pastinya rapat. Tapi kalau di sini kan statementnya tidak ada nih. Jadi kita hanya menduga-duga nih. Kita bisa lihat ya, kita nggak pasti, bisa iya, bisa enggak. Jadi makanya di sini possibility-nya itu 50-50. Jadi kalau ada yang masih belum jelas, nanti pas di kelas saya akan jelasin lagi dengan contoh-contoh lain yang lebih gampang. Oke, ini karena video ini hanya dibuat untuk 5 menit. Jadi saya buat sesingkat mungkin. Oke, jadi jika ada yang tidak ngerti dari YouTube ini, kalian bisa kirim message atau bisa ke ini pas sebuah kelas boleh tanya di sana apa yang tidak dimengerti. Kita lihat dari contoh ketiga, di sini sudah ada I'm not sure. Jadi kata not sure ini adalah kata kunci. Jadi kalau sesuatu yang katanya not sure sudah pasti salah satu dari 3 ini boleh dipakai. Jadi boleh nggak kita pakai may di sana? Boleh. Boleh nggak might? Boleh. Sama juga dengan di sini. Kita mau pakai may boleh, might boleh, could boleh. Tapi dengan catatan kata kerjanya wajib verb 1 karena bentuknya adalah bentuk present. Oke, di sini I don't have any idea about the party. Sama ya. Ini saya nggak punya ide nih. Jadi you may ask my wife about it. Jadi karena saya nggak ada ide nih, ya kan tidak pasti nih. Possibility-nya ya partinya seperti apa saya tidak tahu pasti. Oke, karena saya tidak tahu pasti, not sure nih, nggak ada ide nih, jadi kamu boleh, kamu you may ask. Jadi you may ask my wife about it. Jadi karena saya nggak pasti, ya kamu kemungkinan pasti nanyanya ke istri saya dong. Oke, kira-kira bagaimana penjelasan saya? Kalau ada yang masih belum mengerti, silakan send message di bawah ini, di bawah ini boleh send message. Jadi mudah-mudahan kalau yang mengerti, kita akan membuat latihan. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. And see you everyone. Bye bye.